gambaran citra Allah mau digiring menjadi gambaran citra Mark of the Beast, gambaran daripada Dajjal, supaya kita lupa dengan sang Khalik. Itu sebenarnya yang terjadi. Karena kalau generasinya tidak aware atau tidak peduli dengan bangsanya, otomatis bangsa ini akan hancur dan rontok dari dalam. Akibat generasi penerus bangsa sudah tidak lagi peduli akan bangsanya. Yang penting gua enak, karena pikirannya sudah dimanipulasi. Handphone saja yang dipegang, pikirannya tidak lagi berpikir bagaimana bangsa ini. Itulah cara paling enak dan paling untuk memperbudak suatu bangsa, hanya dengan merubah mindsetnya, hanya dengan menggiring mindsetnya. Memang apa yang saya sampaikan selama ini bukan kulitnya, saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak hanya melihat puncak gunung esnya, tetapi saya masuk ke dasar gunung esnya. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat apa sebenarnya akar masalah kehancuran dari bangsa ini. Akar masalahnya adalah manusia tidak beradab. Kenapa manusia tidak beradab? Karena ketamakan sudah dibangun sejak kita duduk di bangku sekolah. Lewat apa? Lewat bersaing, dan indikator kesuksesannya diukur dengan angka. Dan angka itulah yang menggiring kita untuk menjadi manusia rakus. Cukup dengan melihat angka 0 sampai 9 dibolak-balik, itulah yang kita kejar. Dan kita juga ketakutan karena angka di bank banyak, kita sombong. Angkanya kurang, stres. Angka kematian ditayangkan oleh televisi, semua orang ketakutan. Lalu di mana iman kita? Iman kita hanya berdasarkan angka. Itu menjadi belief system kita. Iman kepada Allah bukan urusan angka. Kita lahir juga bukan urusan angka. Tetapi dunia ini ingin mengambil alih kuasa Tuhan dengan membuat sesuatu harus pasti. Padahal hidup dengan Tuhan bukan urusan pasti kita dapat atau tidak, tapi tergantung bagaimana kita takwa kepada Tuhan atau tidak. Dunia ini memang sudah digiring supaya selalu hitungannya kuantitatif, bukan kualitatif. Makanya kenapa pemilu pun dirubah sistemnya, one man, one vote, one value. Supaya apa? Satu suara harganya ada harganya. Kemudian orang yang orang ODGJ dianggap sama value-nya atau nilainya dengan seorang profesor sekalipun juga. Jadi artinya apa? Kita dianggap, dihitung seperti barang. Kita tidak berharga lagi karena suatu saat mereka akan pasang barcode. Makanya yang satu sudah mengatakan bahwa akan dipasang barcode di baju sekolah. Kita akan dikendalikan dari jarak jauh hanya dengan barcode. Ya, waspada, ini adalah agenda Dajjal di mana kita nanti mau digiring untuk dipasang software di tubuh kita. Makanya kenapa yang ribut-ribut selama ini adalah Bill Gates. Dia bukan ahli kesehatan. Menteri kesehatan kita juga bukan orang ahli kesehatan, tapi orang bank, orang yang sedang berhitung dengan matematika. Sehingga tubuh manusia ingin mereka hitung secara matematika bagaimana menguntungkan mereka. Kalau tambang mereka sudah, sumber daya alam mereka sudah kuasai, sekarang apalagi yang bisa mereka bikin? Tubuh manusia. Manusia yang bermasalah tubuhnya pasti akan menjual semua hartanya untuk mempertahankan nyawanya. Sementara nyawa kita bukan manusia yang menentukan, tetapi Allah yang menghadirkan, kita lah yang menentukan. Dasar iman kita kaleng-kaleng, maka kita ditakut-takutin oleh manusia yang tamak. Kita pun menyerahkan iman kita hanya untuk sesuap nasi. Mari kita bersiap, lebih baik kita mati karena iman kita pada Allah daripada kita mati hanya karena takut gak makan. Itu hina di hadapan Allah. Itu menjadi orang-orang yang merugi di hadapan Allah. Mari kita tetapkan hati kita untuk berjuang karena Allah yang membela kita, bukan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.